Shalom, kembali kita berjumpa dalam acara Suara Gembala. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menerobos kemustahilan. Kadangkala kita diperhadapkan satu situasi yang secara manusia mustahil. Kalau sakit bisa sembuh, kalau terpuruk bisa pulih dan sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa menerobos kemustahilan yang sedang menimpa kehidupan kita. Kita akan belajar dari Markus 5 mulai ayat 21, saudara. Saya akan bacakan demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sebagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepadaku perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru membaca dari Markus 5 ayat 21 sampai 34 ini. Di mana setiap orang pasti memiliki berbagai keterbatasan di dalam hidupnya. Tetapi bersama dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan yang selalu memimpin kehidupan setiap kita. Jangan biarkan berbagai keterbatasan tersebut menghalangi kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, saudara. Kata mustahil adalah kata yang selalu keluar dari mulut orang yang sadar akan keterbatasannya, tetapi tidak memiliki iman untuk bertumbuh. Itulah mustahil. Dan kisah perempuan yang memiliki pendarahan sudah 12 tahun yang baru kita baca ini, kita dapat belajar paling tidak ada 5 keterbatasan yang dimiliki, dialami oleh perempuan ini, saudara. Apakah kelima keterbatasan yang ada pada perempuan yang kena pendarahan 12 tahun? Yang pertama adalah keterbatasan dalam hal kesehatan. Yang kedua, keterbatasan di dalam finansial. Yang ketiga, keterbatasan dalam hal sosial. Dan yang keempat, keterbatasan dalam bidang tradisi. Dan yang kelima, keterbatasan psikologis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dalam Markus 5 ayat 25 dikatakan keterbatasan kesehatan. Dia sakit 12 tahun pendarahan. Saudara, bahwa nama perempuan itu memang tidak disebut di sini.
Tapi masalahnya dicatat saudara, yaitu pendarahan. Kalau ditanya siapa perempuan itu, tidak disebutkan. Ini menunjukkan hal yang sama dalam hidup kita. Masalah itu datang tanpa pandang bulu. Bisa datang pada siapapun juga. Mungkin saat saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengalami keterbatasan kesehatan. Saya tidak tahu berapa lama penyakit yang bersarang di tubuhmu. Dan kau mungkin sudah putus asa. Berbagai macam obat sudah saudara minum. Bergantian dari beberapa dokter ke sana kemari. Tetapi tetap sakit. Yang kedua adalah keterbatasan saudaraku yang kekasih tentang finansial. Dalam ayat 26 dikatakan uang yang dimiliki perempuan ini sudah habis untuk digunakan berobat. Tetapi tidak sesan pun uang tersebut memberikan kesembuhan. Mungkin saudara pun demikian. Sampai menjual rumah, mobil, sertifikat digadekan. Hanya untuk keluar masuk rumah sakit. Tetapi dengan habisnya dana untuk berobat, penyakit saudara tidak ada perubahan. Bahkan tambah semakin dari semakin parah. Saudara, kita bisa saja juga menghadapi keterbatasan finansial. Bukan karena penyakit mungkin. Mungkin saat ini saudara tergolong orang yang tidak punya uang. Sehingga saudara hutang di mana-mana karena keterbatasan finansial. Untuk memuliakan anak saudara. Kemarin mungkin saudara hutang siapa. Mungkin untuk ini dan itu saudara harus hutang. Karena keterbatasan finansial. Lalu yang ketiga saudara kita lihat keterbatasan sosial. Keterbatasan sosial ini berupa mengalami penolakan di masyarakat. Sehingga tidak bisa berteman dan tidak bisa bersosialisasi seperti orang kebanyakan. Perempuan ini sangat tertekan akibat penyakit yang dideritanya. Dia mengalami pemisahan dari masyarakat sekitarnya. Tidak ada yang mau dekat-dekat saudara. Takut ketularan. Ya, takut ketularan. Saya pernah kena COVID saudara. Satu keluarga kami kena semua. Hanya satu-satunya yang tidak adalah ibu mertua saya usia 81 tahun. Waktu mau datang beli ke warung. Belum sampai warung, yang punya warung dah usir. Jangan dekat-dekat. Dia berpikir bahwa ibu mertua saya juga akan bisa menularkan. Saudara disingkir, tidak boleh. Kamu pergi aja. Ibu saya sedih. Kenapa orang kok bersikap seperti itu? Seolah-olah saya itu membawa bibit penyakit. Mungkin saudara juga sudah tidak ada yang mau berteman dengan saudara. Yang pertama mungkin takut ketularan atau takut diutangi sehingga dia menghindar saudara. Sepertinya saudara tidak punya siapa-siapa lagi. Yang keempat saudara itu adalah keterbatasan tradisi. Kalau menurut Imamat 15 saudara ayat 25, menurut tradisi yang berlaku pada saat itu seorang perempuan dianggap tetap najis selama pendarahannya itu belum berhenti. Anggapan najis dari sekitarnya itu melekat pada perempuan pendarahan itu. Setiap ada orang, ada itu orang najis. Najis. Betapa saudara, dia betul-betul tersiksa karena penyakitnya. Orang menghindar, bahkan label kita najis. Dan yang terakhir, keterbatasan psikologis. Segala usaha untuk mendapat kesembuhan sudah dicoba, tetapi selalu gagal. Biasanya orang seperti ini akan mengalami goncangan secara psikologis dan berakibat depresi yang berujung pada usaha untuk mengakhiri hidupnya. Usaha yang sudah dicoba perempuan yang mengalami pendarahan berkali-kali selalu mengalami kegagalan. Dari dokter tapi satu ke dokter terus gagal. Dan sampai hartanya habis, tetapi penyakitnya tambah parah. Dia semakin stres, depresi, psikologisnya terganggu saudara. Saudara, perempuan ini sedang melalui titik terendah dalam hidupnya. Menanggung beban secara fisik, menanggung beban secara mental, menanggung beban secara kejiwaan selama 12 tahun. Karena dikenal sebagai perempuan najis yang harus dijauhi masyarakat sekitarnya. Sama seperti kita, masing-masing kita punya pasti pernah melaluinya.
Tetapi di titik terendah kita akan menjadi titik balik ketika berjumpa dengan pencipta kita. Lalu kita meresponi dia. Saudara, bahkan melalui kisah tokoh-tokoh yang tertulis dalam Alkitab, kita dapat belajar bahwa Allah sering menjumpai dan mengubah kehidupan ciptaannya ketika mereka berada di titik terendah dalam hidupnya, saudara. Anugerah itu sama, saudara, seperti Kristus yang turun ke dalam dunia, bahkan sampai di bagian terdalam. Tidak ada satupun tempat yang tidak dapat dilalui dan dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat di mana anugerah Allah tidak dapat menyelesaikannya. Semuanya bisa. Kita masih memiliki kabar baik. Dosa dan pergumulan yang sedang kita hadapi tidak jauh lebih besar dari anugerah Allah yang selalu mengejar dan menyertai hidup kita. Keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan ini tidak menghalangi untuk mengalami mujizat, saudara. Walaupun dia punya 5 keterbatasan, tetapi itu semua tidak menghalangi dia untuk mengalami mujizat. Sebuah survei pernah mewawancari kehidupan 500 lebih orang sukses, di mana sebagian besar dari antara mereka masih memiliki pergumulan dan keterbatasan dalam hidupnya. Tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki tersebut tidak menghalangi hidup mereka untuk mengalami kemajuan dan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dalam Markus 5 saudara 28 adalah deklarasi pernyataan iman dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut. Dari mana iman perempuan itu berasal? Agama yang dipercayai selama ini hanya membuatnya tidak semakin baik, semakin disingkirkan di sekitarnya. Tetapi di ayat 27, perempuan ini sudah mendengar berbagai berita tentang Yesus. Dan berita tentang Yesus adalah pengharapan yang menguatkan iman terhadap kita. Apa yang didengar hari-hari ini akan menentukan sejauh mana kualitas kehidupan dan iman saudara dan saya. Informasi yang kita terima akan membangun asumsi atau cara berpikir kita. Dan bila kita tidak berhati-hati, maka kita dapat menjadi bimbang dan menjadi khawatir karena kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Kita harus bijaksana untuk menyaring setiap berita yang tidak sesuai dengan firman yang kita dengar. Kita harus mendengar berita yang dari firman. Karena dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari perbanyak mendengar firman Tuhan, supaya iman kita timbul. Dengan iman kita katakan seperti perempuan tadi, asalkan ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Dan saudara, ambil setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Lalu mulai arahkan hati kita, saudara, senantiasa pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengerumuni dan mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi tidak semua dia mengalami kuasa dan mujizatnya. Tapi perkataan perempuan ini, asal ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Ini berbicara iman yang sederhana, yang mempercaya kepada Tuhan. Dan sebuah kerinduan akan penyertaan di dalam hidupnya, saudara. Tidak ada yang mustahil karena Allah ada dan pertolongannya tidak terlambat dalam hidup kita. Mengikut Tuhan, jangan dengan perasaan kita. Karena perasaan saudara bisa berubah-ubah. Tapi Allah ada, apapun situasi, apapun kondisi yang kita alami. Tetaplah percaya saudara, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah masih belum pensiun untuk terus bekerja. Dan ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, dia juga yang akan melanjutkan dan menyempurnakan. Jangan takut, Tuhan selalu menjaga dan mengangkat kita. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita. Mungkin saat saudara mendengar firman ini, saudara mirip mengalami seperti yang dialami oleh perempuan yang kena leledar 12 tahun. Mungkin bukan sebuah penyakit, tapi saudara mengalami keterbatasan finansial. Keterbatasan itu. Dan itu yang membuat saudara glokro, tidak ada semangat hidup. Hari ini ada berita baik. Yesus tidak pernah berubah. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Engkau masih punya pengharapan. Yang sakit kau masih bisa sembuh. Yang dalam keadaan terpuruk masih bisa dibangkitkan. Rumah tanggamu masih bisa dipulihkan. Suamimu bisa bertobat. Anakmu bisa berubah. Jangan takut. Percaya. Katakan perkataan iman. Deklarasikan bahwa Tuhan Yesus
tetap sama, tidak berubah. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada di antara saudara yang sedang menderita, ada kesusahan, mari kita berdoa bersama-sama. Dan kalau ada yang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini Yesus ada. Dialah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Tanamkan itu dalam hati kami. Mungkin ada di antara kami yang mendengar, mengalami masalah yang sama, mengalami keterbatasan demi keterbatasan. Dan itu sepertinya mustahil untuk kami bisa keluar. Tetapi kami akan menerobos keterbatasan kami dengan iman dan percaya. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Perempuan ini sudah 12 tahun melalian darah. Sudah kemana-mana, sudah berobat. Sampai uangnya habis, penyakitnya tetap tidak sembuh, bahkan tambah parah. Tapi karena dia sering mendengar firman Tuhan, timbul iman. Lalu dia melangkah menerobos kemustahilan dengan berkata, asalkan ku jamah, ujung-ujungnya aku sembuh. Hari itu juga mengalirlah kekuatan dari Tuhan dan berhentilah pendarahan dan dia sehat sembuh dan mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kalau ada yang susah, hiburkan dengan iman yang dia miliki supaya tetap percaya, optimis. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Yang susah, hiburkan. Yang putus asa, berikan pengharapan. Kalau melihat tangan-tangan yang diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, apapun bentuk penyakitnya, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hai penyakit yang bersarang dalam tubuh-tubuh umat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti acara Suara Gembala ini, kami minta demi nama Yesus, dalam nama Yesus, penyakitmu disembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus penyakitmu sudah sembuh. Jantungmu sembuh, paru-parumu sembuh, livermu sembuh, ginjalmu sembuh, pankreasmu sembuh. Segala penyakit yang menyerang ujung rambut sampai telapak kaki dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Terima kasih Bapak buat mujizat yang Tuhan berikan. Dan kami akan tetap semangat. Dalam Yesus masih ada harapan. Kami akan berjuang dengan iman kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi di acara yang sama, yaitu Suara Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.